pernah menjual es lilin. Jalan kote, saya simpan depan kelas. Dia bilang guru tidak boleh bawa kue di dalam kelas. Saya simpanlah depan kelas sambil kuliah dia terus. Habis minat cerita. Pernah sama saya rasa itu. Masya Allah. Pertama kali saya pindah dari kampung saya di Pindrang, pindah ke Makassar SMA. Namanya kita anak kampung. Nah bilangi kak temanku anak-anak ujung pandang, anak desa, anak kampung, kerjai kok. Dikunci kak pintu dari luar kalau istirahat. Sendiri kak kodon di dalam kelas. Coba. Sering saya dibully. Dibilangnya anak kampung, kampungan. Saya bilang biar mi daripada kau tidak ada kampungmu. Adik-adik itu gelar saya kurang satu. Masih ada di depannya doktor. Di depannya DR, bukan dokter. Kalau dokter Ibu Nur Ani. Nah itu dokter itu. Kalau saya doktor. Doktor Dasat Latif SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Saya perlu jelaskan adek. DR di depan nama doktor itu berarti S3 dalam negeri. Kalau PhD seperti itu, PhD bacanya, Philosophy of Doctor. Artinya S3-nya di luar negeri. Nah, alhamdulillah ustadz yang kecil-kecil begini, 2 doktornya. Dan 1 doktor dalam negeri, 1 juga doktor luar negeri. Alhamdulillah, itu karena jasa guru. Maka adik-adik sekalian, tidak kau dapat berkahnya hidup kalau gurumu kau hina. Percaya itu. Ada orang cerdas, ada orang banyak gelarnya, tapi susah cari kerja. Kenapa? Allah cabut berkahnya itu ilmu karena gurunya dia hina. Kita dulu zaman kecil, dulu. Oh, guru sangat ditakuti. Saya ingat itu. Ada namanya Bulubas. Namanya dulu waktu tak kecil Bulubas. Sekarang Mister. Itu kayu, tebalnya seperti ini. Nah, panjang 30 cm. Siapa nakal? Baris. Berdiri. Dipukul kita punya betis. Bah! Merah di sini berbaris 3. Tapi kita tidak pernah marah dan tidak pernah dilapor guru tak di polisi. Kenapa? Karena guru ingin melihat kita baik. Sekarang anak-anak baru dicubi, nalapor gurunya. Dongo. Kalau guru tidak mau peduli sama kalian, ngapain urus kok? Untuk apa? Bukan kau anaknya, bukan kau keluarganya, bukan sepupunya, gaji jalan, mak kau cerdas atau tidak gaji tetap diterima. Tapi karena tanggung jawab moral, tuturi handayani, maka kalian diurus. Coba, apa kira-kira ruginya guru? Gaji tetap jalan. You ranking 1 atau ranking nomor 33, nggak ada urusan. Gaji tetap jalan. Ayo. Tapi karena guru punya beran moral, saya mau lihat anakku baik. Kau dididik. Saya sempat itu ditempeleng. Enggak, kita ikhlas. Melapor sama bapak, dipukul kak. Kau menton nakal. Nih, guru. Maka itu tadi guru, setiap saya ketemu guru dan sekolah, saya langsung ingat itu guru. Subhanallah, kita bisa seperti ini karena jasa-jasa dari guru yang ikhlas mengajarkan kita. Tuh, pertama, kita nyanyi lagi dulu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan?
Jawabannya, ha 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 ha. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan setan. Itu lagu tak kita dulu lagu kita seperti itu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Nah, adik-adik sekalian, ayo kita lihat tema. Apa temanya? Ikhtiar dan tawakal. Siapa yang bisa kasih saya penjelasan apa itu ikhtiar? Saya kasih hadiah. Ayo, silakan. Oh, dia begini tahu angkat tangan. Angkat tangan dia begini. Maca kok. Maca dia angkat tangan dia begini. Dia tahu saya ini. Sini. Sini. Saya kasih kau hadiah. Ya. Sebelum jawab pertanyaan tadi ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Pak Wakil Bupati Luhut Timur? Siapa namanya bapaknya? Kalau begitu namanya istrinya Pak Wakil Bupati Luhut Timur. Istrinya. Nggak tahu juga? Nggak tahu juga? Siapa lagi namanya? Namanya istrinya. Ada nggak di sini? Ada. Ada, berarti kenal muka tidak kenal nama. Kamu warga kabupaten yang tidak loyal. Sini dek. Siapa namamu dek? Jerry. Oh, Tom dan Jerry. Bapaknya ini pasti suka film karton. Itu Tom dan Jerry. Tidak pernah menang itu Jerry kodon. Dikalah terus. Nah, Jerry, apa penjelasanmu menurut kamu? Ikhtiar saja dulu, tidak usah tawakal. Ikhtiar dulu. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seseorang. Oke, usaha yang dilakukan seseorang. Betul apa tidak? Betul setengah, tidak betul semua. 50% betulnya. Karena cuma 50% betulnya, hadiahmu gula-gula Hexos. Itu gula-gula dek, berkah. Sudah 8 waktu sholat ada di kantongku. Insyaallah berkah itu. Beda gula-gula caleg dengan gula-gula ustaz. Nah, ayo kita lihat. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah upaya yang dilakukan, usaha yang dilakukan. Dengan catatan tidak titik di situ, ada koma, garis bawahi, penting. Usaha tersebut yang diridai Allah. Itu ikhtiar. Beda usaha dengan ikhtiar. Kalau usaha, adik-adik mau, bapak guru mau kaya. Usaha, korupsi, itu usaha. Itu usaha. Saya mau kaya, mencuri, itu usaha. Tapi tidak ikhtiar. Kenapa? Tidak diridai Allah. Anda mau lulus, nyontek, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Anda mau lulus, beli soal, nyogok pengawas, usaha. Tapi tidak diridai Allah. Maka ikhtiar itu adalah usaha yang diridai Allah. Nah itu usaha. Apa itu tawakal? Angkat tangan. Jangan kalau lagi trauma bilang Hexos di hadiana. Matreto gini. Ya, saya bisa kasih sebenarnya hadiah duit. Biasanya saya kasih hadiah duit, uang merah.
Cuma kali ini saya tidak kasih karena ada caleg di sini. Sebenarnya beliau datang bukan atas nama caleg, tapi istrinya Pak Wakil Bupati. Jadi kalau ada dikasih, nanti dibilangi lagi money politik. Nah, mengerti Makoto? Nah, sebentar kalau mau kau balik dikasih, naik kau di atas mobilku saya kasih kok. Karena kalau di sini tidak boleh. Ya, jelas? Nah, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Jadi tawakal dan ikhtiar tidak boleh dipisah. Kalau kita ikhtiar, endingnya harus tawakal. Tidak bisa tawakal kalau tidak ikhtiar dulu. Pasrah saja saya deh, lulus tidak lulus, terserah mi. Tawakal bukan tawakal itu putus asa. Jelas? Nah, saya kasih kalian resep, ya. Ini pribadi saya ya sebagai contoh. Nggak mau kak bicara orang lain. Saya mau supaya gampang. Ada faktanya, ada konkret contohnya. Adik-adik, saya 16 tahun kurang lebih saya menderita di Makassar. 16 tahun, babak belur hidup saya. Bayangkan kalau kita makan coto satu mangkok bertiga ki, bersaudara, dikasih banyak lomboknya supaya sedikit dimakan. Coba. Nih. Karena susahnya makan waktu itu, bayangkan susahnya makan, akhirnya saya bilang sama adekku, daripada kau cuma lapar, lebih kau puasa Senin Kamis, kau puasa dapat kau pahala. Lapar kau dapat kau pahala. Dan itu terbawa sampai sekarang. Terbiasa puasa Senin Kamis. Coba. Pergi kuliah jalan kaki. Dari Jalan Harimau tempatku ngontrak, jalan kaki ke Sultan Alauddin. Coba. SMA saya, SMA 4. Bukan empat istri ya, bukan empat istri. SMA 4, Makassar. Jalan kaki saya dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar. Kurang lebih 5 kilo. PP 10 kilo. Itu misalnya kecil sampai sekarang. Ini ada tong kecil ini sini. Ini nak kuasa Allah. Dia sudah kelas 3 kecil, ini kelas 1 besar. Kuasa Allah. Subhanallah. Jalan kaki. Saya jadi loper koran bos. Loper koran. Naik sepeda BMX. Sudah sholat subuh, sepeda BMX. Hah? Pergi bawa langganan koran harian Fajar. Kadangkala diburu ki anjing yang punya. Hilang, dicuri lagi sepeda BMX ku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi itu. Coba. Pernah menjual es lilin. Jalan kote. Saya simpan depan kelas. Dia bilang guru tidak boleh bawa kue di dalam kelas. Saya simpanlah depan kelas sambil kuliah-lihat terus. Habis minat curi. Pernah sama saya rasa itu. Masya Allah. Pertama kali saya pindah dari kampung saya di Pindrang. Pindah ke Makassar SMA. Namanya kita anak kampung. Nah bilangi kak temanku anak-anak ujung pandang, anak desa, anak kampung, kerjai kok. Dikunci kak pintu dari luar kalau istirahat. Sendiri kak kodon di dalam kelas. Coba. Sering saya dibully. Dibilangi anak kampung, kampungan. Saya bilang biar mi daripada kau ndak ada kampungmu. Masya Allah. Segala penderitaan kita lakukan bos. Saya pernah jadi tukang cuci pakaian. Saya datangi sepupuku. Jam mau kau laundry. Jam mau kau suruh tukang cuci orang. Kau datang. Saya yang cucikan kau. Berapa kau kasih kak. Saya lakukan itu. 16 tahun dek saya menderita. Saya datang ke rumah keluarga hanya bersilaturahmi. Nabi bilang cari di tuan PT. Saya pernah dihina sama seniorku di Unhas. PIS 3. Ruang 207. Lantai 2. Sospol Unhas. Saya keluar dari kampus kelas, tunjuki kak seniorku, enggak malu-malu kau dah saat cakar semua bajumu. Saya tidak malu. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan kesabaran yang saya miliki, Allah angkat derajat saya sedikit demi sedikit. Bukan jak mau takabur, mau kau bicara politik. Saya pernah jadi calon wali kota di Makassar. Dikalaki Ustadz? Tidak. Yang cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia kalah saya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma lebih banyak yang pilih dia.
Kenapa lebih banyak? Nggak tahu. Bisa jadi money politik. Nggak jadi. Kalau hebat, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ini namanya optimis, bos. Jelas. Bicara politik. Bicara pendidikan. Jarang-jarang tong orang bos seperti titelnya Das Atlati. Ada barangkali 2 doktornya tapi belum tentu ustadz. Ada barangkali ustadz belum tentu dia doktor. 2 doktornya, 2 ustadz tompa. Alhamdulillah. Sombong? Tidak, klarifikasi. Supaya terbuka kau punya kepercayaan diri. Coba. Bapakku petani penggarap, bukan pejabat. Ketemu saja pejabat bapak saya tidak pernah. Lihat saja dulu camat di kampung sudah senang sekali tuh orang tua saya. Nah lihat, bukan duduk di sampingnya, dan lihat itu camat. Dan sudah, camat, Pak camat. Sudah senang. Petani penggarap. Adik-adik tahu namanya petani penggarap. Sawahnya orang dia kerja baru bagi hasil. Bukan dia yang punya sawah. Kalau naik 10 karung, yang punya sawah 9 karung diambil. Bapakku 1 karung. Coba. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah putus asa. Kita harus ikhtiar terus. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau baik sama orang. Bicara apa? Popularitas. Followerku banyak toh, bos. Lihat saya punya channel. Itu sudah 7 juta yang nonton. Apa? Televisi. Baru-baru saya tolak salah satu TV swasta untuk kontrak sama saya tidak mau. Saya cuma TV One mau karena yang Pribumi yang punya. Yang TV lain saya tidak mau. Kenapa? Bukan Pribumi yang punya. Saya suka TV One, memang beda. Nonton saja itu Tablik Akbar Damai Indonesiaku. Ada Das Atlatif di situ. Setiap Sabtu dan Ahad. Apa? Alhamdulillah. Rezeki, duit, alhamdulillah. Yang namanya rezeki dunia, saya selalu bilang, saya cuma minta kepada Allah 5, Allah kasih saya 5.000. Lebih dari yang saya minta. Saya baru-baru pulang umroh. Dalam sebulan 2 kali saya umroh. Dibayarkan. Harga tiketnya saja itu lebih 50 juta, bos. Tiketnya namanya first class. Bukan bisnis kelas, di atasnya lagi bisnis kelas. Bisa orang tidur-tidur. Nyaman. Hotelnya yang dibayar tak 25 juta 1 malam. 1 malam. Saya bilang sama itu orang, saya tidak bisa tidur ini Pak. Kenapa bisa? Nah, baik sekali mini kamar. Saya bilang, saya bayangkan 25 juta saya tiduri. Tidak bisakah saya dikasih saja itu uang, saya cari yang 500.000 1 malam. Jawab. Alhamdulillah. Bukan cuma itu, Allah kasih kemudahan. Adik-adik lihat itu di TV yang namanya mencium Hajar Aswad. Baku sikut orang. Setengah mati belum tentu bisa tembus. Ketika saya mencium Hajar Aswad, dikasih kosong itu pelataran, dikawal tentara dan polisi. Dengan izin Allah. Coba. Belajar bos. Jangan lihat dirimu sekarang. Lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang. Tapi saya bilang, oke, kau hina saya. Tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya. Kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Begitu kalian camkan. Nah hina kau sepupumu. Nah remehkan kau temanmu. Nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas. Karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Tapi kau tenang saja. Kau belajar dengan baik. Jangan kau hina orang. Muliakan gurumu. Perbaiki akhlakmu. Tunaikan ibadahmu. Insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian. Tapi kalau kau sudah dongok. Jelek. Kurang ngajar. Busuk mulutmu. Apa? Lalu apa kau tuh? Hancur kau dongok. Coba kalau biar sudah gagah, putih bersih, atletis, cerdas, anak orang kaya, bagus lagi akhlaknya, Masya Allah. Coba. Tapi tidak kaya Kak Ustadz.
Bapakku miskin, tidak cakep Kak Ustadz. Tapi karena akhlakmu yang baik, itu yang membuat kau lebih dari yang lain. Ya? Ikhtiar dan tawakal. Nah, bagaimana rumusnya Ustadz supaya bisa hidup bagus? 1, birrul walidain. Baik kau sama orang tuamu dek. Biar kau menghafal segala rumus. Kau hafal semua rumus-rumus ujianmu. Tapi kalau kurang ngajar kau sama orang tuamu, tidak ada gunanya. Saya tidak cerdas, tidak terlalu cerdas juga. Tapi saya muliakan orang tuaku, akhirnya Allah angkat derajat saya. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nah, termasuk orang tua guru. Jangan kau cala-cala gurumu, jangan kau gosip gurumu, kau bully di medsos. Gurumu menerangkan, kau baku WhatsApp dalam kelas. Lihat kau itu keteknya bapak, bahasa ya. Gimana bagus ilmumu bos. Ya, birrul walidain, muliakan orang tua. Caranya bagaimana Ustadz? 1, jangan pernah tinggalkan rumah, keluar rumah tanpa izin orang tuamu.